ada orang soleh, sholat berjamaah, berpuasa sunnah, dia peduli pada fakir miskin, dibangunkannya sekolah tahfiz Quran, dibangunkannya Islamic Center, dia membangunkan sekolah gratis, dia memperdulikan anak yatim duafa. Kenapa kita diam? Aku tak bisa melakukan itu karena aku tak ada kekuasaan, lalu kupilih orang yang menurut aku baik. Salah? Apa bunyi tadi? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah di kepenuhan ini seleranya macam-macam. Ada yang berpikiran, aku biarlah kepanasan asal nampakku Ustadz Kudoke. Tapi ada pula yang berprinsip, aku tak penting Ustadz Kudoke, yang penting aku bisa sambil minum es. Itu yang di belakang-belakang. Kata yang satu lagi, aku tak penting nengok Ustadz Kudoke, aku tak penting minum es, yang penting aku bisa duduk di atas. Itu yang di atas pondok tuh. Angkat tangan tuh. Masya Allah. Insya Allah semuanya dapat pahala. Abdul Somad yang dapat tenda, Abdul Somad yang disediakan mimbar, Abdul Somad yang disediakan karpet, Abdul Somad yang disediakan kue-kue makanan, Abdul Somad yang disediakan semangka walaupun masih dalam plastik, belum tentu lebih mulia daripada jamaah yang tak dapat tenda, jamaah yang duduk di atas rumput. Boleh jadi jamaah yang duduk di atas rumput yang tulus ikhlas itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata dia. Memang jamaah kepenuhan ini orangnya lurus-lurus, ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi kalau ada anak lajang yang belum punya istri, carilah orang kepenuhan. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang gadis-gadis dijumpakan dengan jodoh yang soleh-soleh. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Iku anak letiku, amin. Masya Allah, saya sudah ceramah 45 menit, kamera anak-anak ini tetap menyala. Coba tengok kan, hidup tidak handphonenya. Anak kecil bisa fokus mendengar ceramah hampir 1 jam, itu hebat apa tak hebat? Hebat. Yang hebat itu anaknya atau emak ayahnya? Emaknya hebat, ayahnya hebat, bapaknya soleh, ibunya solehah. Karena bapaknya soleh, ibunya solehah, maka lahirlah keturunan yang soleh-soleh yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang insyaallah. Amin. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Orang kepenuhan ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Itu mobilnya bagus-bagus. Sebagian masih kredit Pak Ustaz, mudah-mudahan lu cepat lunas. Sekarang ada orang kalau dihitung di rumahnya itu semuanya kredit, dari mulai kulkas kredit sampai kompor kredit, satu-satunya yang lunas cuman bininya itu yang lunas. Karena Pak Kua menyuruh lunas, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat salat dan sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh kredit juga semua. Jangan terlalu jadi masyarakat konsumtif. Lebih baik kita hidup sederhana, walaupun sederhana tapi tidak dililit hutang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsu. Ini kenapa jamaah ini bisa tertawa lepas? Karena orang kepenuhan tidak ada hutang. Betul Bu?
Betul, makanya ibu itu ketawa. Kalau orang ada utang tak bisa dia ketawa, pas mau ketawa tak jadi, tak jadi. Ya bapak-bapaknya lepas semua ketawanya. Kenapa? Karena dia tidak ada utang. Ya Allah, orang kepenuhan yang ada utang tolong lunaskan ya Allah. Wah, banyak juga utangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau siang ini ada yang mendengar ceramah Ustaz Somad dia ingat, alhamdulillah. Kalau ada yang tak ingat jangan khawatir. Ceramah ini direkam pakai kamera. Ini akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu selalu menengok Ustaz Somad di YouTube. Selalu. Sampai ada bapak-bapak di Pekanbaru yang marah sama bininya. Pulang dia jam 12 malam, tiba-tiba didengarnya suara Ustaz Somad di kamar bininya. Dibukanya pintu, jangan lagi ada Abdul Somad di antara kita. Dikirimnya WA ke saya. Pulang aku tadi malam, Man, ku tengok biniku menonton kau ceramah, padahal aku ustaz. Kau pula yang ditontonnya gitu. Ada handphone yang saya simpan nomornya dalam, tapi tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau ada istri bapak mendengar ceramah Ustaz Somad, bapak setuju apa tidak? Aku tak ada mengajak yang tidak-tidak, Pak. Aku mengajarkan mereka supaya berjilbab, supaya berpakaian panjang, menutup aurat, jangan banyak menuntut suami. Bagaimana supaya mereka menjadi istri solihah? Kalian yang bisa mengajar istri, ajar. Tapi kalau kalian tak sanggup, maka silakan belikan paket 2 giga. Setuju, Bu? Oh, setuju mereka. Kami di kepenuhan ini sebenarnya udah selalu menonton Ustaz. Kami datang nih bukan untuk dengar ceramah, kami cuma mau nengok mana orang yang menghabiskan paket kami itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sedap ikan gulamo. Bisa diteruskan? Nanti waktu saya bilang memang sedap ikan gulamo. Suai gitu ya. Memang sedap ikan gulamo. Ikan gulamo di tepi kundur. Ceramah ini tak bisa lamo-lamo sebab makeup ibu-ibu bisa luntur. Tidak ada orang kepenuhan yang bermakeup, Pak Ustadz. Ini wajahnya ini murni asli. Lalu kenapa dia putih-putih? Ini bekas air wudhu, Pak Ustadz. Oh, jadi orang kepenuhan ini cantik-cantik karena bekas air wudhu. Iya. Jadi kau anggap orang lain tuh tayamum semua. Abdul Somad ceramah sudah 50 menit. Mereka tidak lagi heboh melap-lap. Tapi di tempat lain begitu ceramah 15 menit asik lap-lap. Begitu dilap, kawan di sebelah senyum, dia pun senyum. Rupanya yang disenyumkan kawan hilang udah halis bakat. Gara-gara mencukur alis mata. Padahal dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, la'anallahul wasimat, Allah melaknat orang tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, yang mencabut alis bulu mata, wal mutafallijat, yang mengotak-atik merubah gigi, memotong gigi, merapat merenggangkan gigi. Dulu kawat untuk jemuran, sekarang gigi berkawat. Kawat berwarna-warni, hari Senin hijau, hari Selasa coklat, menyambut Pak Ahmad biru. Tunjukkan Pak Ahmad. Tapi orang kepenuhan tak ada yang model begitu. Semuanya tulus. Ini sekarang banyak orang hidung mancung, dagu mancung, rupanya isinya kresek. Namanya oplas, operasi plastik. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik, alis plastik. Ada orang bakar sampah layu. Orang kepenuhan ada yang begitu? Tak ada. Ibu cantik bukan karena plastik, ibu cantik bukan karena make up, ibu cantik karena taat pada suami, karena beriman kepada Allah, karena sholat doa minta rezeki, karena tahajud malam, sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya tak usah sebutkan kalau sholatnya di masjid, nanti dengar kawan yang belum sebut usolli sunnatal hajat, jangan sampai lakiku ni gatal kali lillahi ta'ala Allah. Nanti tanya sama siapa? Ya Allah, jagalah bapak-bapak nih ya Allah, jaga hatinya supaya jangan menengok bini tetangga ya Allah.
kuat amin ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya berteriak-teriak? Aku bukan tak bisa ceramah pelan. Ukhuwah kita pada hari baik bulan baik ini kita sering kapan kita mati. Bisa, bukan tak bisa. Tapi kenapa saya berceramah berteriak? Ini jam 3:10. Ini jam genting, besti. Ini jam genting ini. Jam-jam segini ini biasanya kuda Nil sudah mulai keluar. Tapi dari tadi aku berceramah, mataku memandang ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, tak satu pun yang menguap. Ini menunjukkan orang kepenuhan sehat-sehat. Kalau ada yang mendengar pengajian mengantuk, itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Ada orang kepenuhan yang digoda setan? Mana ada digoda setan? Khalifah mursyid-mursyidin mentalkinkan, mentuajuhkan, menzikirkan mereka. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pindah rumah, ratib toga. Ada ratib toga di sini. Berzikir toga. Kenapa ratib itu mesti kuat? Mengusir setan. La ilaha illallah. Pindah rumah, di kamar tuh takut kita ada hantu. Nyip lorong, sundel bolong, suster ngesot. La ilaha illallah. Maka ibu pun kalau ada laki itu yang tak sembahyang, tak ke masjid, habiskan ke telinga. La ilaha illallah. Siap, Bu? Bapak pun begitu juga. Kalau ada bini bapak tak berjilbab, tak peduli pengajian, tak wirid yasin, pulang dari sini, la ilaha illallah. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, la ilaha illallah. Tapi sesudah itu hati-hati, kadang setan ini mau pula pindah dia ke kita, kanan kiri membalas, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Kita tidak lama berjumpa, 1 jam habis itu kami pergi lagi ke Kota Intan dari apa namanya, Tanjung Padang. Habis kepenuhan, habis itu kami ke Kota Intan, habis itu barulah kami pulang ke Pekanbaru. Dari semalam saya belum pulang, semalam ke Kampar, ke Bangkinang, ke Bukit 9, tadi pagi rumah Pak Ahmad Pasir Pangarayan, ini di Tanjung Padang, kepenuhan, nanti Kota Intan. Kalau sampai saya tak balik sampai 3 malam, bahaya, nanti dicangka orang udah buka cabang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat berjamaah ke masjid, tetap saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Pilih pemimpin yang adil dan amanah. Anak-anak nasihati, bapak menasihati ibu, ibu menasihati bapak. Kalau ada bapaknya yang sudah pengajian, yang sudah berzikir, yang sudah bersuluk, yang sudah ke masjid, yang sudah zikir, yang sudah baik, alhamdulillah. Kalau ada bininya yang belum, berarti bininya sundil bolong. Kalau ada ibu yang sudah baik, yang sudah berjilbab, yang sudah baca Quran, yang sudah wirid yasin, yang sudah pengajian, tapi lakinya belum, berarti lakinya genderuwo. Tapi insya Allah kalau kita saling bersama menasehati, mendoakan, doa silahul mu'min, doa yang paling tajam, senjata orang beriman. Di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suamiku belum sembahyang, bukakan pintu hidayah. Istri belum bertudung, mintakan hidayah. Alhamdulillah, di kepenuhan tak terlalu berat lagi dakwah, karena ada pondok pesantren, ada orang-orang soleh, ada alim ulama, ada rumah-rumah suluk. Alhamdulillah semuanya bertudung, anak-anak kecil pun bertudung. Mudah-mudahan bukan karena di acara ini saja, mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan soleha, kepenuhan rokan hulu tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala azhiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah anak kami dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, wa taubatan qabla al maut,
berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad, sampaikanlah segala niat baik bapak-bapak kami, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, Bapak Dr. Hewan Haidir, beserta orang-orang baik di Rokan Hulu, sampaikan niat baiknya ya Allah. Titipkan amanah jabatan ke mereka, dengan amanah itu mereka insya Allah beramal soleh, menolong negeri ini, menolong umat ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.